Halo para kompetitor belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai mutlak dan pertidaksamaan. Dalam mempelajari mengenai pertidaksamaan, kita harus mengenal dulu apa itu interval. Interval dalam pertidaksamaan ada dua jenis, yaitu interval terbuka dan interval tertutup. Perbedaan antara interval terbuka dan interval tertutup terdapat pada simbolnya, seperti di sini. Kita bisa lihat, untuk interval terbuka, maka simbolnya adalah berupa tanda kurung biasa, sedangkan untuk interval tertutup, dia menggunakan tanda kurung siku, seperti ini. Perbedaannya adalah, ketika kita berkata interval terbuka, maka batas-batasnya tidak termasuk dalam interval tersebut. Jadi contohnya dalam kasus ini, antara min 1 sampai 6, maka angka minus 1 dan angka 6 sebagai batas interval tersebut tidak termasuk ke dalam intervalnya. Sedangkan interval tertutup, batas-batasnya termasuk ke dalam intervalnya. Jadi di dalam hal ini, minus 1 dan 5 termasuk ke dalam interval. Dalam menyelesaikan persamaan pertidaksamaan, maka kita akan mencari suatu lingkup di dalam bilangan real, di mana batasan-batasannya memenuhi pertidaksamaan yang sedang diselesaikan. Terdapat beberapa aturan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama yaitu diperbolehkan menjumlahkan kedua ruas dengan suatu bilangan. Sebagai contoh, jika kita memiliki A kurang dari B, maka kita diperbolehkan untuk menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu A ditambah dengan 2 kurang dari B ditambah dengan 2. Ataupun kita bisa menjumlahkan dengan suatu bilangan negatif. A ditambah dengan minus 2 kurang dari B ditambah dengan minus 2. Seperti ini. Kemudian kita juga diperbolehkan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Sebagai contoh, kita kalikan A dengan 1 dan B dengan 1, atau A dengan 2 dan B dengan 2. Seperti ini, diperbolehkan. Kemudian, juga diperbolehkan mengalihkan dengan bilangan negatif, namun harus membalik tanda pertidaksamaannya. Sebagai contoh, misalkan kita mengalihkan dengan negatif 2, maka yang tadinya simbolnya adalah kurang dari, dia harus berubah menjadi lebih dari. Seperti ini. Berikutnya adalah contoh soal, yaitu di sini kita memiliki suatu bentuk pertidaksamaan, yaitu 2x dikurangi 7 lebih kecil dari 4x dikurangi 2. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari penyelesaiannya. Maka kita bisa lakukan di sini 2x dikurangi 7 dikurangi 4x dikurangi 2, kita kurangi kedua ruas dengan 2x. Maka kita akan dapatkan 2x dikurangi 7 dikurangi 2x kurang dari 4x dikurangi 2 dikurangi 2x. Maka kita akan dapatkan minus 7 lebih kecil dari 2x dikurangi 2. Kemudian kita lakukan penjumlahan dengan angka 2 pada kedua ruas. Berarti minus 7 ditambah 2 lebih kecil dari 2x dikurangi 2 ditambah 2. Maka kita akan dapatkan minus 5 lebih kecil dari 2x. Sehingga yang langkah terakhir harus kita lakukan adalah mengali kedua ruas dengan setengah. Maka minus 5 dikalikan setengah lebih kecil dari 2 dikalikan setengah. Maka kita akan dapati minus 2,5 lebih kecil dari x, atau x lebih besar dari minus 2,5. Karena dia simbolnya lebih besar, maka dia termasuk ke dalam interval terbuka. Sehingga kita bisa gambarkan dalam garis bilangan. Di sini adalah minus 2,5. Kemudian kita akan kasih tanda kurung seperti ini, dan daerah penyelesaiannya adalah ke arah positif karena dia lebih besar. Jadi sampai ke dalam tak hingga adalah daerah penyelesaian dari persamaan ini. Berikutnya ada contoh lagi seperti ini, yaitu minus 5 lebih kecil dari 2x ditambah 6 dan lebih kecil dari 4. Maka untuk menyelesaikan persamaannya, pertama-tama kita akan mengurangi semua ruasnya dengan 6. Maka kita akan dapatkan minus 5 dikurangi 6 lebih kecil dari sama dengan 2x ditambah 6 dikurangi 6 lebih kecil dari 4 dikurangi 6. Maka kita akan dapatkan minus 11 lebih kecil dari sama dengan 2x lebih kecil dari 4 dikurangi 6 adalah minus 2. Kemudian setelah itu kita kalikan semua ruas dengan angka setengah. Maka kita akan dapatkan 11 dikalikan 0,5 lebih kecil dari sama dengan 2 dikalikan 0,5 dikalikan dengan x lebih kecil dari minus 2 dikalikan 0,5. Maka di sini kita akan dapatkan minus 5,5 lebih kecil dari sama dengan
X lebih kecil dari minus 1. Seperti ini. Maka di sini kita bisa lihat pada batas yang sebelah sini itu adalah interval tertutup. Sedangkan yang di sini itu adalah interval terbuka. Maka kita bisa gambarkan dalam suatu garis bilangan. Di sini adalah minus 5,5, di sini adalah minus 1, maka daerah penyelesaiannya adalah di sini sampai di sini. Dalam kasus ini, angka minus 1 tidak termasuk dalam penyelesaian, sedangkan angka minus 5,5 termasuk dalam penyelesaian. Berikutnya kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak dari sebuah angka real didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X akan sama dengan X jika X lebih besar dari 0. Sedangkan mutlak X adalah minus X jika X kurang dari 0. Maka dalam hal ini, jika kita mempunyai sebuah bilangan di mana X-nya adalah minus 5, maka nilai mutlak X adalah minus dari X, yaitu minus dari minus 5, sama dengan 5. Sedangkan jika kita memiliki X sama dengan 5, maka nilai mutlak X adalah X itu sendiri, yaitu 5. Seperti ini. Kemudian, nilai mutlak memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jika kita memiliki mutlak dari A dikalikan dengan B, maka kita bisa pisahkan mutlak A dikali dengan mutlak B. Begitupun dengan pembagiannya, memiliki sifat yang mirip seperti perkaliannya, dan jika kita menemui penjumlahan, mutlak dari A ditambah B, itu akan memiliki nilai yang lebih kecil dari sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Seperti ini. Kemudian jika kita memiliki suatu persamaan mutlak A dikurangi B, maka dia akan memiliki nilai lebih besar dari sama dengan mutlak A dikurangi mutlak B. Seperti itu. Sifat-sifat ini akan kita gunakan dalam contoh-contoh berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana ketika kita mendapati suatu pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Sebagai contoh dalam kasus ini, jika kita memiliki mutlak X lebih kecil dari 3, maka kita akan dapati jarak antara X dan titik 0 atau originnya harus kurang dari 3. Jadi, ketika kita masukkan angka X-nya, dia harus kurang dari 3. Dalam kasus ini, jika kita melihat dari suatu garis bilangan, maka kita akan bisa melihat bahwa jaraknya dari 0 itu akan kurang dari 3. Jadi, kalau kita ke sini 1, 2, 3. Nah, di sini kan dia tidak termasuk begitu ya. Begitupun juga ke sini, karena dia interval terbuka ya, jadi tidak angka minus 3 dan 3 di sini tidak termasuk. 1, 2, 3 seperti ini. Maka kita bisa dapati kesimpulannya bahwa jika kita memiliki suatu pertidaksamaan mutlak X kurang dari A, maka kita akan dapatkan model seperti ini. Ini adalah daerah penyelesaian dari persamaan pertidaksamaan ini. Kemudian, kalau misalkan dia mutlak X lebih besar dari A, maka kita akan dapati penyelesaiannya seperti ini. Nah, berikut ini adalah contoh soal untuk pertidaksamaan dari nilai mutlak. Untuk menyelesaikannya, maka kita bisa membuat seperti pada slide sebelumnya. Jadi, ketika kita memiliki pertidaksamaan modelnya adalah seperti ini, maka kita bisa ubah dia menjadi seperti ini. Itu adalah hal yang akan kita lakukan pada kasus ini. Jadi, ketika kita memiliki persamaan mutlak X dikurangi 4 kurang dari 2, maka kita bisa ubah dia menjadi X dikurangi 4 lebih kecil dari 2, di sini lebih besar dari negatif 2. Seperti itu. Maka kemudian kita bisa menyelesaikan dengan menjumlahkan semua ruas dengan angka 4. Jadi minus 2 ditambah 4 lebih kecil dari X dikurangi 4 ditambah 4, kemudian kurang dari 2 ditambah 4. Maka kita akan dapatkan di sini adalah 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Maka penyelesaiannya adalah berdasarkan garis bilangan, maka kita bisa dapati dia interval terbuka dari 2 sampai 6. Seperti ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Pada soal berikutnya, kita diminta untuk menemukan penyelesaian dari pertidaksamaan seperti ini. Dengan model yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya, maka kita akan mengubah bentuk yang tadi akan menjadi seperti ini. Maka kita bisa dapati ini bisa menjadi dua bentuk pertidaksamaan, yaitu 3x dikurangi 5 lebih kecil dari dan 3x kurang dari 5 lebih besar dari sama dengan, gitu ya. Ini kurang sama dengannya. Lebih besar dari sama dengan dan lebih kecil dari sama dengan apa? Yaitu dari angka 1 ini. Berarti yang di sini, kalau berdasarkan model yang tadi, di slide sebelumnya, maka di sini adalah minus 1, dan di sini adalah 1, seperti itu ya. Kemudian, kita bisa melanjutkan penyelesaiannya dengan menjumlahkan pertidaksamaannya dengan 5, gitu ya. 3x ditambah 5, lebih kecil dari minus 1 ditambah 5, 3x
kurangi 5 ditambah 5 lebih besar dari sama dengan 1 tambah 5. Maka kita akan dapatkan 3x lebih kecil dari, di sini adalah 4. Yang di sebelah sini 3x lebih besar dari 6. Kemudian kita akan membagi dengan angka 3. Berarti 3x dikalikan dengan 1/3 lebih kecil dari 4 dibagi 3. Begitupun yang di sini, 3x dikali 1/3 lebih besar dari 6/3. Maka kita akan dapati x kurang dari sama dengan 4/3 dan x lebih besar dari 2, seperti ini. Maka ketika kita gambarkan pada garis bilangannya, maka kita akan dapati yang di sini adalah 2, yang di sini adalah 4/3. Nah, daerah penyelesaiannya adalah, di sini adalah interval tertutup, seperti ini. Nah, daerah penyelesaian adalah ke sana dan ke sini, sampai pada tak hingga. Berikutnya adalah kita akan mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Nah, secara umum, persamaan kuadrat dituliskan dalam model seperti ini, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum dari persamaan kuadrat. Kemudian kita juga punya yang dinamakan dengan diskriminan dari persamaan kuadrat ini, didefinisikan sebagai berikut. B yaitu sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Ketika nilai D atau diskriminan itu lebih dari 0, maka kita akan mendapati dua solusi real. Namun jika D sama dengan 0, maka kita akan mendapati hanya satu solusi real. Kalau misalkan D-nya ternyata kurang dari 0, maka kita tidak akan memiliki solusi real, seperti itu. Untuk mendapatkan solusi dari persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu x sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac dibagi 2a. Atau kita bisa tuliskan juga persamaan ini menjadi minus b plus minus akar dari diskriminannya gitu ya. Karena b kuadrat minus 4ac ini kan nilai diskriminan dibagi dengan 2a. Nah, bagaimana jika kita menemui nilai absolut yang dikuadratkan? Maka kita akan dapati sebagai berikut. Mutlak dari x dikuadratkan itu akan sama dengan x kuadrat. Dan mutlak x itu akan sama dengan akar dari x kuadrat. Yang dimana jika bertemu dengan sebuah pertidaksamaan akan menghasilkan seperti berikut ini. Jika mutlak x lebih kecil dari mutlak y, maka dia akan bisa kita tuliskan menjadi x kuadrat lebih kecil dari y kuadrat. Seperti ini. Baik, sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Salam C12.